Kembali dengan cerita Jurej bahwa peraturan di negeri itu menghukum berat kepada yang berbuat zina. Dan kasus perempuan dengan Jurej ini semakin viral. Setelah perempuan itu melahirkan dari hasil perzinaan, lalu sang raja diberitahu bahwa barusan ada seorang perempuan yang melahirkan dari hasil perzinaan. Lalu sang raja memanggil perempuan itu seraya bertanya, "Dari siapakah kamu memperoleh anak ini?" Tentu perempuan itu menjawab, "Dari pendeta Jurej." Dia malu kalau menjawab dari pengembala kambing. "Di mana ia berzina dengan kamu?" Kata raja. "Dia berzina dengan saya di biaranya." Sang raja pun lantas mengutus beberapa prajurit, sekarang mungkin polisi, untuk menangkap Jurej. Jurej saat didatanginya kebiasaan terus-menerus sholat, sehingga waktu mereka memanggilnya, ia tidak menjawabinya. Karena dengan emosi atau tremosi, mereka robohkan biaranya dan mengikat leher Jurej dengan tali. Lantas mereka membawanya kepada sang raja. Setelah sampai di istana, sang raja berkata, "Kamu telah menjadikan dirimu sebagai orang yang ibadah, pakaiannya jubah serban, akan tetapi kamu merusak kehormatan orang lain dan mengerjakan apa yang diharamkan oleh Tuhan," bentak seorang raja. Jurej pun bertanya, "Pelanggaran apa yang saya lakukan, sang raja?" Sang raja menjawab, "Kamu telah berzina dengan perempuan ini." Jurej terhentak, "Saya tidak pernah melakukannya." Akan tetapi mereka tidak percaya meskipun Jurej telah bersumpah. Sumpah Jurej disebut sebagai sumpah serapah menurut mereka. Jurej pun berkata, "Kalau demikian, tolong antarkan saya kepada ibu saya." Lantas mereka mengantarkan Jurej kepada ibunya. Lalu berkata kepada ibu, "Ya ummah, innaki qad ta'auti Allah alayya fastajaballahu du'aaki fad'uni fadda'illah ayaksifa anni bidungaika." Kalimatnya, "Ya ibu, engkau telah berdoa kepada Allah dan doamu dikabul." Doa yang membuat ujian buatku. Doa engkau dikabul ya ibu. Maka hari ini aku datang kepadamu ya ibu. Tolong doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan permasalahanku dengan doamu. Maka ibunya pun tak tega melihat Jurej dituduh berzina akibat doanya. Faqala ummu Allahumma inkana Jurej, Allahumma inkana Jurej, innama akhadtahu bid-da'wati faksif anhu. Ya Allah, jika Jurej engkau uji dengan doaku, maka selamatkan dia dari ujian itu. Itulah doa kedua, doa sebagai penambal dari doa yang pertama. Lalu setelah Jurej mendapatkan doa dari ibunya, dia kembali ke istana. Dan Jurej pun bertanya, "Mana perempuan itu dan mana bayinya?" Mereka lalu membawa Jurej dan bayi itu ke istana. Dan mereka bertanya lagi kepada perempuan itu, "Siapakah sebenarnya yang berzina denganmu?" Ia tetap menjawab bahwa ia berzina dengan rahib yang bernama Jurej. Lantas Jurej memegang kepala bayi itu dan berkata, "Demi zat yang telah menciptakanmu, bihaqqilladzi khalaqaka antuh bironi man abuka." Demi zat yang telah menciptakanmu, coba beritahukan kepadaku siapa bapakmu. Fatakallama as-sabibi, inilah anak itu berkata, "Ayahku adalah si pengembala." Perempuan itu spontan ia mengakui, "Sodakta wa kuntu kadhibatan." Engkau benar anakku, akulah yang berdosa, akulah yang berkazab, akulah
Akulah yang mendustainya. Akulah yang buat-buat acara ini. Aku malu dengan orang tuamu, pengembala itu. Aku membuat pengakuan palsu dengan Jurej. Selesai acara itu, sang raja dan para prajurit meyakini bahwa Jurej itu adalah benar dan ini adalah salah tangkap. Kemudian sang raja itu meminta kepada Jurej untuk membangun kembali musolanya dengan emas. Jurej pun menolak. Raja menawari dengan perak, Jurej pun menolak. Jurej meminta agar musolanya dibangun seperti semula. Kisah ini menarik, banyak orang-orang benar dibuat salah. Kita jangan tertipu dengan casing. Kita jangan tertipu dengan YouTube. Belum tentu yang di YouTube itu yang disuguhkan sesuai dengan realita. Bisa saja itu adalah settingan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Amin.